Ini kepala sekolahnya. Dan terjadi miss, kepala sekolah tersebut melakukan pemukulan terhadap korban atau oknum guru tersebut secara bertubi-tubi. Dan guru tersebut melakukan pembelaan, yaitu menangkis pukulan daripada kepala sekolah yang melakukan pukulan secara bertubi-tubi dan mendorong kepala tersebut jatuh. Guru tersebut lari keluar dan diteriakin oleh warga. Dan warga tersebut kami sudah tahu adalah istri daripada kepala sekolah tersebut. Dan dilakukan pengejaran oleh masyarakat, yaitu si Iwan. Ini yang baju merah. Ini bajunya pada saat yang bersangkutan melarikan diri. Terbukti ini ada. Ini bajunya. Ini manusianya. Dibuka aja mas Bro. Ya. Ini yang kelihatan masyarakat. Dan juga diviralkan bahwa oknum guru tersebut melakukan pemukulan. Dan hasil daripada pemeriksaan kami, pendalaman, ada 3 peristiwa. Yang pertama yaitu di ruang guru, pada saat rapat terjadi penganiayaan antara kepala sekolah ini dengan korban. Jadi kepala sekolah ini melakukan penganiayaan. Kemudian kejadian kedua adalah yang di luar, yang terjadi viral. Dibantu dengan si Iwan, dikejar si Iwan, dan dibawa kembali ke sekolah. Dan sebelum di depan sekolah dilakukan penganiayaan oleh kepala sekolah lagi. Kemudian peristiwa yang ketiga itu terjadi juga di ruang perpustakaan. Di sana korban dilakukan penganiayaan secara bersama-sama juga oleh 4 pelaku yang besok akan kita lakukan penangkapan, di mana beberapa saksi-saksi yaitu guru-guru yang ada di sana ketakutan karena dilakukan pressure atau pengancaman untuk tidak memberikan keterangan yang benar oleh kepala sekolah. Dan juga terkait tentang aliran dana BOS yang ada di sekolah tersebut, kami sudah berkoordinasi dengan inspektorat di Kabupaten Kupang. Besok akan melakukan audit. Apabila terjadi penyimpangan, akan saya kenakan juga pasal yang berlapis, yaitu tidak pidana korupsi. Begitu juga terkait tentang perbuatan yang dilakukan oleh 2 orang tersebut, kepala sekolah dan warga, kami kenakan pasal 170 ayat 1, kami subsidiar ke pasal 351 ayat 1, junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman 5 tahun lebih. Dan tidak menutup kemungkinan besok saya akan juga melakukan penangkapan terhadap 4 pelaku yang diduga melakukan penganiayaan setelah peristiwa kedua yang viral di luar. Di dalam, di perpustakaan, korban dianiaya lagi. Akhirnya korban bisa melarikan diri. Ada pertanyaan? Silakan. Kepala sekolah dengan Iwan ini ada hubungan keluarga atau tidak? Iwan ini masih keluarga daripada istrinya kepala sekolah. Dan tidak menutup kemungkinan besok istrinya juga akan kita lakukan penangkapan. Karena dia yang teriak-teriak, mengundang masyarakat atau mengundang guru yang lain. Dan sebagai informasi rekan-rekan, banyak guru di sana yang masih ketakutan terkait tentang perbuatan yang dilakukan oleh kepala sekolah ini. Saya sebagai Kapolres, saya prihatin. Harusnya sebagai tenaga pendidik, apalagi beliau sebagai kepala sekolah, harusnya memberikan suatu teladan yang baik. Kalau memang ada permasalahan terkait tentang anggaran BOS yang ada, itu bisa dikonfirmasikan dengan baik dengan guru-guru yang ada. Sekarang situasi di SDN sana, murid masih belum masuk. Jadi guru-guru juga tidak mengajar. Makanya kami kemarin sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan. Kami mengambil langkah yang cepat, yaitu mengamankan dan menangkap kepala sekolah dan
keluarganya si Iwan ini supaya situasi dan kondisi di sekolah tersebut, murid-murid SD bisa sekolah dan guru-guru bisa melakukan pengajaran sesuai dengan hari-hari yang sebelumnya. Ini Bapak, terkait dengan laporan balik beliau kepada oknum guru itu Ya, benar. Memang kepala sekolah ini setelah korban melaporkan di Polres, kepala sekolah ini juga melaporkan juga terkait tentang kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh korban, yaitu di Polsek Patulio. Kami juga sudah melakukan pendalaman. Hasil daripada pemeriksaan saksi-saksi yang dia bawa oleh kepala sekolah ini itu adalah saksi yang nanti di peristiwa ketiga kita jadikan tersangka. Jadi saya katakan kami sudah dalami oleh Satreskrim. Jadi laporan yang dilaporkan oleh kepala sekolah terkait tentang kasus penganiayaan saya katakan itu overmark. Jadi guru itu berdiri, dia pukul bertubi-tubi, dia tangkis, dia dorong, kepala sekolah ini jatuh dan di sini ada luka. Jadi memang tidak ada unsur sengajaan oknum guru tersebut atau korban itu memukul, tapi dia pembelaan diri. Makanya saya katakan itu overmark. Jadi untuk kasus yang ini akan kita lanjutin. Kasus yang di Polsek Patulio sudah kami tarik juga ke Polres dan kami sudah melakukan gelar-gelar perkara yang ada dan saya katakan itu overmark, membela diri. Korban itu membela diri, kalau tidak korban menangkis dan sebagainya, mungkin yang bersangkutan korban akan dikeroyok rame-rame di dalam ruangan tersebut. Dan kami sudah akan terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada, yaitu ada 16 guru yang ikut di dalam ruangan tersebut. Tapi saat ini beberapa guru-guru yang ada masih ketakutan karena kepala sekolah ini melakukan perbuatan yang sangat-sangat tidak terpuji dan otoriter yang ada yang dilakukan di sekolah. Yang lain, pelaku. Saat ini kita amankan 2, besok kita akan melakukan penangkapan 4 orang lagi, yaitu peristiwa yang ketiga yang di ruangan perpustakaan. Pak Kapolres, terkait laporan dari Pak Kepsek itu apakah yang saksi-saksi dan Pak Kepsek bisa naik ke tersangka kemungkinan? Tadi saya katakan itu overmark, yaitu pembelaan diri daripada korban. Karena korban dipukul bertubi-tubi, dia tangkis, dia dorong, terus dia lari keluar dan dikejar oleh si Iwan. Kalau dia tidak mempertahankan dirinya, mungkin di dalam ruangan tersebut yang bersangkutan akan dikeroyok oleh yang lain. Kemudian ada dugaan ancaman pembunuhan juga Pak Kapolres? Saat ini intel kami sudah ada di sekitar lokasi sana. Memang karena kepala sekolah ini dia tinggal di sekolah tersebut, lingkungannya, dan banyak guru-guru yang ketakutan. Tadi ada beberapa saksi kunci yang benar-benar melihat, menyatakan bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya, mulai dari peristiwa pertama, peristiwa yang di luar, dan peristiwa ketiga. Tapi karena kepala sekolah ini masih tinggal di sana, dia masih ketakutan. Mudah-mudahan dengan tindakan cepat kita mengamankan dan menahan pelaku ini akan terbuka semuanya, termasuk juga terkait tentang aliran dana bos yang ada di sekolah tersebut. kemudian ini sudah terencana sebelumnya itu indikasinya. Kalau saya katakan terencana, memang ini spontanitas. Jadi kepala sekolah ini memang karena arogansinya, karena kekuasaannya, jadi mereka sering melakukan perbuatan yang semena-mena terhadap guru-guru yang lain. Ini terbukti dari keterangan beberapa saksi-saksi yang ada. Menjelaskan seperti itu. 4 orang tersangka yang nanti akan ditangkap termasuk anak juga. Nanti kita jelaskan. Mudah-mudahan Suri ini belum melarikan diri karena si Iwan ini kemarin waktu kita tangkap dia sudah sampai ke daerah Amarasi selatan. Yang lain? Kemudian terkait dengan kasus ini tidak apa motifnya? Lalu yang kedua, barang bukti apa yang sudah diamankan? Jadi memang benar kalau dikatakan motifnya, kepala sekolah ini tidak mau diberikan saran terkait tentang snack terkait tentang ujian untuk menggunakan dana bos. Jadi karena dia ini otoriter, jadi begitu ada saran masukan dari guru-guru yang lain, secara dia emosional langsung melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut.
Kalau motif yang lain tidak ada karena terlalu otoriternya kepala sekolah ini melakukan perbuatan tersebut. Barang bukti yang diamankan berapa? Sementara ini kita amankan baju, ini kursi yang di ruang rapat yang dilemparkan ke yang bersangkutan. Terus ada baju dari yang dipakai oleh saksi korban, maaf oleh si Iwan, dan celananya juga. Dan ini ada beberapa handphone, dan waktu itu handphone korban dirampas oleh kepala sekolah, dan ini kita dapatkan di laci ruangan kepala sekolah. Handphonenya yang bersangkutan karena dia takut diviralkan, dan orang yang memviralkan juga kita minta keterangan. Sejauh ini sudah berapa saksi kan yang diperiksa? Dari 16 guru kita sudah melakukan pemeriksaan hampir 7 guru yang ada. Jadi sudah cukup alat bukti kita, dan ada beberapa guru yang akan menjadi saksi kunci, tetapi yang bersangkutan masih ketakutan karena kepala sekolah ini masih ada di luar. Jadi kepala sekolah ini dia tinggal di lingkungan sekolah tersebut, dan masyarakatnya sana memang keluarganya dia semua di sana, termasuk yang tersangka yang semua ini juga keluarganya juga dari istrinya. Yang lain? Kalau nggak ada, terima kasih rekan-rekan, bisa nanti diwawancarai si kepala sekolah ini. Nggak usah terlalu alasan. Kamu keluarga dari mamanya, istrinya? Dari istrinya, langsung. Kamu yang melakukan pengejaran. Kenapa kamu kejar? Hah? Karena istrinya dia teriak-teriak, mati kau, matikan. Iwan, kejar, matikan gitu. Untuk bawa ke kantor. Setelah di kantor, dipukulin lagi. Iya kan? Tapi kamu nggak ikut pukul, Wan. Kamu yang nangkep saja. Kamu yang melakukan pengejaran. Pak kepala sekolah ikut pukul juga di perpustakaan? Tidak. Peristiwa di depan sama kita. Iya, Bapak harus tanggung jawab ya. Tadi ini ya. Termasuk Iwan juga ya. Izin Komandan, Pak Iwan, terkait pengejaran itu kan Pak Iwan ada lempar sampai 4 kali, kan ada pelentingan batu di video itu. Sampai korban memar di pahanya itu lemparan dari Pak Iwan. Betul begitu. Betul. Tapi sempat ada upaya pelemparan tapi tidak kena. Iya. Informasi dari korban yang kami dapat bahwa Pak Iwan kayak lempar sampai 4 kali itu. Ada, memang benar di video yang bersangkutan melempar. Jadi pengakuan tersangka kita anggap nol karena ada banyak saksi yang melihat, dan hasil dari rekaman video itu juga ada, dan keterangan dari korban juga ada. Barang bukti juga ada, batunya sudah kita amankan. Kemudian tujuan Pak Iwan mengejar Pak Nana itu dalam rangka apa? Untuk membawa dia ke kantor untuk diselamatkan. Selamatkan. Bisa ditolong. kata korban di TKP kedua atau ketiga itu Pak Iwan sempat membantu korban ya? Saya bantu dia. Itu bantu dalam bentuk apa Pak Iwan? Kalau dia di kantor desa. Oh, mengamankan dari pengeroyokan. Iya. Itu TKP berapa? Itu yang di sekolah. Peristiwa yang ketiga. Peristiwa ketiga ya? Ketiga, ya. Oh iya. Makasih Pak Iwan. Pak Kepsek mungkin mau apa yang mau disampaikan Pak Kepsek? Ya, memang Buat sedikit. Buat sedikit ya Pak Kepsek. laporan dari saudara Ansel itu juga karena dalam rapat, dan yang saya hanya memukul saudara Ansel kali sekali dia kali. Di mana? 3 kali di Itu mana? di lapangan, yang sekitar kita. Sedangkan untuk di sekolah saya yang harus jaga. Iya. Memang Setelah itu memang saya- benar itu ya. Yang bersangkutan ini sempat jatuh, didorong oleh pelaku karena dilakukan penganiayaan. Karena dia jatuh, anaknya dia teriak, iya, anak Pak Kepala Sekolah teriak, dan itu yang mengundang masyarakat yang ada di sana. Jadi seolah-olah korban ini memukul beliau ini, padahal saya katakan itu tadi overmaktan. Ya, itu pertanggungjawaban. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dibawa lagi.